Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan mutolaah bareng, mutolaah bersama kitab Kaifiyatus Sholat ini. Sebelumnya mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tazkir. Wala salata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasul wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigo amarbatihi wa sawabihi ila hadati nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa susanil rohi masanil anallah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yulid darajati fil jannah wa Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Alhamdulillah kita sudah sampai ke pertemuan ke-12 nya. Ke-12 sekarang di halaman 30. Sebenarnya dari halaman 29. Kemarin sudah dilogat sebagian. Suaranya kedengeran? Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembahasan mutolaah bersama terkait kitab Kaifiyatus Sholat ini, saya akan coba menjawab pertanyaan yang ada pada pertemuan sebelumnya, yaitu dari Fahmi El-Kasfi. Dia bertanya, tadi disampaikan bahwa ketika ruku disunahkan untuk mengangkat tangan, sedangkan ketika sujud tidak. Kira-kira itu hikmahnya seperti apa? Kemudian yang kedua, sholatnya Nabi sebelum Isra Mi'raj itu seperti apa? Apakah hanya terletak pada penambahan ruku saja? Untuk pertanyaan yang pertama, masalah mengangkat tangan. Jadi sebenarnya untuk hikmahnya, sejauh yang saya coba telusuri, memang tidak ada ibarat yang menyatakan tentang apa hikmah tidak disunahkannya mengangkat tangan ketika akan sujud. Cuman saya sendiri mengambil kesimpulan sendiri gitu, bahwa seperti yang disampaikan pada pertemuan sebelumnya, masalah sholat itu kan termasuk ke dalam permasalahan ibadah. Yang namanya ibadah tentu harus menunggu dalil atau praktek yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad. Karena sebagaimana hadis yang masyhur itu, shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi memang banyaknya itu perkara-perkara tentang sholat adalah riwayat yang menyatakan seorang sahabat itu melihat bagaimana sholatnya Nabi. Nah, termasuk di dalam ketika akan sujud, Nabi itu memang tidak mengangkat tangannya. Nanti juga ada ibarat di dalam kitab ini terkait apakah memang kita harus harus diangkat dulu tangannya sebelum sujud atau tidak. Jadi karena ibadah itu sifatnya adalah tauqifi, jadi kita harus menunggu tuntunan yang sudah dipraktekkan oleh Nabi. Dan memang ketika akan sujud itu Nabi tidak pernah mengangkat tangannya gitunya. Jadi ini semakin meyakinkan diri saya bahwa ibadah itu memang sifatnya itu tauqifi. Jadi memang tidak dibuat-buat sendiri oleh kita sebagai umat Islam, tapi kita mengikuti bagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, sholatnya Nabi sebelum Isra Mi'raj itu seperti apa? Apakah memang hanya tidak memakai ruku saja atau seperti apa? Dan sekali lagi, sejauh yang saya pahami, yang saya ketahui, memang perbedaannya di situ aja gitunya. Kalaupun misalnya ada teman-teman saudara-saudara yang
lebih detail bagaimana tata cara sholat Nabi sebelum Isra Mi'raj, silahkan dikomentari atau dibagi ilmunya kepada kita. Karena saya sendiri tidak menemukan ibarat dalam kitab-kitab yang lain bagaimana Nabi sholat ketika sebelum Isra. Cuman yang ada di kitab ini disampaikan bahwa intinya perbedaannya itu adalah ketika sebelum Isra Nabi tidak ruku tapi langsung sujud. Nah, sedangkan ketika sudah Isra pastinya itu di sholat asar Nabi memulai untuk melakukan ruku. Itu aja mungkin ya yang dapat saya coba jawab. Kalau ada penambahan atau kesalahan silahkan dikomentari, nanti mungkin akan saya klarifikasi pada pertemuan selanjutnya. Itu saja untuk pertanyaan pada pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan dulu pembahasan terkait kitab Kaifiatus Sholat ini. Kemarin sudah diartikan sampai halaman 30-nya. Fa idza jada 'alaiha bi ghairi dohum kuriha. Nah, kita lanjutkan dulu, nanti akan sekalian dibahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'u, dan rukun yang ketiga dari rukun yang ke-7 dari rukun-rukun salat. Ar-raf'u adalah mengangkat badan, minar ruku'i dari ruku, wal i'tidalu dan i'tidal, qaiman dengan berdiri, alal hayati pada posisi, alal hayatil lati kana alaiha, alal hayati kepada posisi, alati yang kana ada orang yang sholat, alaiha kepada posisi tersebut. Jadi balik deui gitu tah, nangtung li. Qabla ruku'ihi, sebelum rukuknya orang yang sholat. Min qiyamin, yaitu pada berdiri, balik di kana nangtung gitu. Qadirin, yang mampu. Wa qu'udin, dan duduk. Ajijin, bagi yang tidak mampu. Anil qiyami, dari berdiri. Wasaminu, dan rukun yang ke-8 dari rukun-rukun sholat. At-tuma'ninatu, adalah tuma'ninah. Fihi, di dalamnya. Al-i'tidalu, yaitu di dalam i'tidal. Harusnya al-i'tidali gitunya, fil i'tidali. Intaha takrib. Wa yusanu, dan disunahkan ayyakula, untuk membaca orang yang sholat, fi raf'ihi, ketika mengangkat dirinya, Sami Allahu liman hamidah, kepada bacaan Sami Allahu liman hamidah. Taqabbal, yaitu maknanya menerima Allah, minhu, darinya, hamdahu, pujiannya. Nanti akan dijelaskan kenapa harus membaca itu. Wal jahru, dan mengeraskan, bihi, kepada ucapan Sami Allahu liman hamidah, li imamin, bagi imam, wa mubaligin, dan bagi mubalik. Mubalik teh lain anu tukang ceramahnya, tapi mubalik di sini itu orang yang menyampaikan suara imam. Jika di Masjidil Haram nih nya Allahu Akbar, ya Allahu Akbar, nah itu mubalik gitu. Lain anu ceramah gitu. Li'anahu, karena sesungguhnya kalimat Sami Allahu liman hamidah, qaul, ucapan Sami Allahu liman hamidah, dzikrul intiqali, adalah zikir untuk pindah. Wa ayyakula, dan hendaknya membaca orang yang sholat, ba'dan tisobin, setelah berdiri lurus. Ba'dan tisobin, setelah berdiri lurus, lil i'tidali, untuk melakukan i'tidal. Membaca apa? Rabbana lakal hamdu,
kepada kalimat Rabbana lakal hamdu dan seterusnya. Rabbana ya Tuhanku, lakal hamdu bagimu segala pujian. Mil'us samawati sepenuhnya langit-langit. Wa mil'ul ardi dan sepenuhnya bumi. Wa mil'u ma syi'ta dan sepenuhnya perkara yang kau ciptakan. Min syai'in ba'du dari sesuatu setelahnya. Ay ba'dahuma yaitu setelah langit dan bumi. Ay ba'dahuma yaitu setelah langit dan bumi. Kal kursi seperti kursi. Wal arsy dan arash. Wa mil'u dan kalimat mil'u birraf'i dengan dibaca rafa. Sifatun itu menjadi sifat. Wa bin nasbi dan dibaca dengan nasab. Halun itu menjadi hal. Malian yaitu halnya memenuhi. Bitakdiri kaunihi dengan dikira-kirakan adanya pujian itu. Bitakdiri kaunihi dengan dikira-kirakan kaunihi adanya pujian itu jisman sebagai jisim, sebagai tubuh. Intaha Fathul Mu'in. Wa sunnah dan disunahkan jahrun membaca keras, kencang, bihi pada takbir, padanya ayat takbiri yaitu pada takbir, lil intiqali untuk berpindah, kata harumi seperti ketika takbiratul ihram, dikencangkannya seperti ketika takbiratul ihram, li imamin bagi makmum, wa kadza dan demikian pula mubaligin bagi mubalig. Ihtija ilaihi yang diperlukan, yang dibutuhkan, yang membutuhkan ilaihi kepada mubalig. Lakin akan tetapi innawa jika berniat mubalig adzikro kepada zikir, wal isma'i dan memperdengarkan bacaan imam. Wa illa maka jika tidak seperti itu, maka jika bukan berniat zikir atau isma, batalat maka batal salatnya. Batalat maka batal salatuhu salatnya mubalig. Kama qala seperti yang telah diucapkan Syekhuna oleh guru kita fi Syarhil Minhaj di dalam kitab Syarah Minhaj. Qala dan berpendapat siapa ba'duhum sebagian ulama, inna tabligha sesungguhnya menyampaikan suara bid'atun adalah bid'ah, munkiratun yang jelek, bittifaqil a'immatil arba'ati dengan kesepakatan 4 imam madhab. Menjadi bid'ah munkirah itu haitsu balagul ma'mumina sekiranya sampai kepada makmum, haitsu balago sekiranya balago sampai al makmumina kepada makmum apa sautul imami suaranya imam. Intaha Fathul Mu'in. Terus kedalanya watasi'u dan rukun ke-9 dari rukun-rukun salat. As-sujudu adalah sujud. Marota ini 2 kali
fi kulli raqatin pada setiap rakaat. Wa aqalluhu dan paling sedikitnya sujud, paling minimalnya sujud, mubasyaratu jabhatil musolli, mubasyaratu menempelnya jabhatil musolli, jidatnya orang yang sholat. Mubasyaratu jabhatil musolli, menempelnya jidat orang yang sholat, maudhi'a sujudihi, kepada tempat sujudnya. Maudhi'a sujudihi, kepada tempat sujudnya. Minal ardi, dari tanah. Baheula mah kan can aya non? Can aya keramik gitu nya. Can aya sajadah, can aya sorban. Minal ardi, dari tanah, aw ghairiha, atau selain tanah. Wa akmaluhu, dan paling sempurnanya sujud, ayyukabiro, adalah hendaknya bertakbir orang yang sholat, lihawiyihi, pada turunnya orang yang sholat, disujudi, untuk melakukan sujud, bila raf'i yadaihi, nah itu dianya, bila raf'i yadaihi, tanpa mengangkat tangannya, bila raf'i yadaihi, tanpa mengangkat tangannya. Wa yada'u, dan meletakkan orang yang sholat, rukbataihi, kepada dua lututnya, summa yadaihi, kemudian tangannya, kemudian kedua tangannya, summa jabhatahu, kemudian jidatnya, wa anfahu, dan hidungnya. Nah, pertanyaan Pak Denis dijawab di wal asyiru, dan rukun ke-10 dari rukun-rukun salat. At-tuma'ninatu, adalah tuma'ninah, fihi, di dalamnya, ay fi sujudi, yaitu di dalam sujud. Bihaisu, dengan sekiranya, yanalu maudhi'a sujudin, yanalu menempel, maudhi'a sujudin, kepada tempat sujudnya, siqala ra'sihi, berat kepalanya, siqala ra'sihi, berat kepalanya. Wala yakfi, dan tidak cukup apa imsa sura'sihi, menempelkan kepalanya, kamu sholi, maudhi'a sujudihi, kepada tempat sujudnya, nganempelkeun hungkul gitu. Bal yatahamalu, akan tetapi yang cukup itu diberatkan kepalanya. Bihaisu, dengan sekiranya, laukana, jika ada, tahtahu, di bawahnya orang yang sholat, kutnun, naonnya, kapas, hari kapas teh selembar atau naon, sehelainya, sehelai kapnanya, sehelai kapas, masalan, seumpamanya, lan kabasa, tentu akan menempel itu kapas. Wadhaharo, dan nampak apa atharuhu, bekasnya tahamul, bekasnya sikol, jadi ayat tapakan tah kuberatna hulu nate gitu. Ala yadin, pada tangan, lau furidot, tah tahu, tidinya lau furisot atau lau furidot, lau furisotnya. Kalau saya lihat di kitab bajurinya, itu di bajuri kan itunya, di takrib, tapi saya lihatnya di bajuri gitunya. Ini teh bukan lau furisot, tapi lau furidot. Lau furidot tah tahu, jika dipastikan, tah tahu, di bawahnya, maksudnya ayak gitu tadi hanap. Intaha takrib. Setik deui. Watarku tartibi, dan meninggalkan, menertibkan, tidak menertibkan gitunya. Fi wad'i hadhil a'dha'i, pada menempatkan anggota-anggota badan ini, mimiti lututnya dulu, kemudian tangan, kemudian jidatnya gitu ya. Makruhun,
hukumnya adalah makruh. Intaha maraqil ubudiyah. Fayajibu maka wajib kasful jabhati membuka tarang. Non jidat. Wa yusanu dan disunahkan kasful yadain. Kasful yadain membuka dua tangan. Warijlain dan membuka dua kaki, telapak kaki. Wa yukrahu dan dimakruhkan kasfur rukbataini membuka dua lutut. Ma ada selain ma perkara yajibu yang wajib apa satruhu menutup ditutupnya gitu. Satruhu menutup ma minhuma dari dua lutut. Ma'a eta kosongnya. Ma'a satril aurati. Lamun aya nu kosong ditambahan eta. Ma'a satril aurati serta menutup aurat. Falau sajada maka jika sujud orang yang sholat ma'aha ilin dengan memakai penghalang. Ma'aha ilin dengan memakai penghalang atau beserta penghalang bisa. Ala jabhatihi pada jidatnya orang yang sholat. Bihaisu dengan sekiranya yaumuha, tidinya yaumuhanya apa ya? Di di cetakan yang baru itu yamna'uhuma gitu. Tapi yang dicetakan lama yaumuha. Bihaisu yaumuha sekiranya menutup jidat yamna'uha sekiranya menutup jidat ngahalangan jidatna gitu. Kaan kana seperti ada fi maudi sujudihi pada tempat sujudnya. Seperti ada fi maudi sujudihi pada tempat sujudnya waraqatun selembar kertas autrobun atau tanah faltasoko maka melekat ahaduhuma salah satu antara warokot dan turob bijabhatihi kepada jidatnya lam yasiha maka tidak sah apa sujuduhu sujudnya orang yang sholat ma'ahu serta ada penghalang. Udah segitu aja ngalogatnya, mudah-mudahan bisa dijelaskan pada pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali pada rukun yang ke-6 ya. Kemarin teh udah disebutkan, udah dilogat. Wasa disuat tumakninatu wahya sukunun ba'da harokatin fihi ay ruku. Nah yang rukun ke-6 itu adalah tumakninah ketika ruku ya. Tumakninah ketika ruku ini jadi tumakninah itu adalah sukunun ba'da harokatin. Jadi berdiam diri setelah bergerak. Kalau di sini juga disebutkan kila hiya sukunun ay sukunu jami'il a'dha'i baina harkatain. Jadi diamnya seluruh anggota tubuh di antara dua pergerakan. Tadi kan untuk ruku dan i'tidal. Nah itu di antara dua gerakan itu ada tumakninah. Tumakninah itu diam. Nah diamnya itu adalah di sini disebutkan aqallu tumakninah ayyasbiro hatta tastaqirra a'dha'uhu fi hay'ati ruku'i. Jadi diam seluruh anggota tubuh ketika ruku. Wayan fasilu huwiyuhu an raf'ihi dan terpisah antara turunnya ketika akan ruku dan akan berdiri setelah ruku.
Falau wasala ila hadir ruku, maka jika sampai kepada batasan ruku, wazada dan menambahkan si orang yang sholat fil huwi dalam turunnya, sumar tafa'a kemudian dia balik lagi kepada berdirinya, wal harokatu dan harokatnya gerakannya itu muttasilatun berkesinambungan gitunya, lam tahsulit tumak ninah, maka tidak hasil tumak ninahnya. Jadi tumak ninah teh kudu cicing antara beres ruku jeung ketika akan naik setelah ruku. Dipraktekkan di ya. Nah, jadi tumak ninah teh cicing berdiam diri ketika sedang ruku. Diamnya itu seluruh anggota tubuh, ya. Seluruh anggota tubuh teh gini diam dia. Nah, di sini kalau misalnya tidak diam, di sini disebutkan kalau dia menambahkan posisi turun ketika akan ruku. Misal gini kan udah masuk batasan ruku, ditambahkan sampai sini dia masih bergerak. Dia nggak diam dulu tapi langsung i'tidal. Nah, itu maka tidak sah. Atau si kaki akhirnya anu gerak-gerak. Nah, ketika masih bergerak maka itu belum hasil tumak ninahnya. Maka tong dibiasakeun aya jelema teh ke ruku teh kitu tah. Set kitu we. Ngenyot kitu tah. Siga aya peran gitu dina eta teh dina awakna teh. Nah, itu tidak hasil tumak ninahnya. Kalau misalnya tidak sah tumak ninahnya, maka sholatnya pun tidak sah. Jadi harus dipastikan ketika tumak ninah itu semua anggota badan itu diam. Nah, misalnya iya ininya diam, tapi kepalanya gini. Itu enggak hasil tumak ninahnya karena kepalanya bergerak. Atau misal kepalanya diam, tapi ininya gini. Geboy gitunya. Itu tetap tidak hasil tumak ninahnya. Jadi harus diam semuanya. Nah, jadi pemisah antara satu pergerakan dengan gerakan lain itu dengan diamnya seluruh anggota tubuh. Jadi jangan sampai ketika semua tumaninah gitunya. Ini kan tumaninah yang pertama ketika ruku, kemudian nanti ketika i'tidal, kemudian ketika sujud, kemudian ketika duduk antara dua sujud. Nah, itu keempat tempat tumaninah itu kita harus pastikan anggota badan kita seluruhnya itu diam. Nah, misal ke sujud kita ngagerakeun sukuna sakalinya, misalnya nanti pedas cangkel jari-jarina dikitu-kitukeun kita sujud. Nah, jangan sampai ada pergerakan ketika tumak ninah itu, karena di sini disebutkan hatta tastakirra do'uhu, pokoknya nama cicing weta, cicing diam seluruh anggota tubuhnya gitunya. Wa yusanu ayaqula fihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, dan disunahkan untuk membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ketika ruku. Wa aqalluhu, dan paling sedikitnya itu adalah satu kali ketika membaca tasbih itu, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Tapi di sini disebutkan wal iktisaru 'alaiha hilaful aula wa yatil imamu bithalasi. Jadi kalau misalnya membacanya cuma sekali itu khilaful aula. Jadi dia itu menyalahi keutamaannya gitunya. Yang dianjurkan itu adalah membacanya 3 kali. Ini membaca 3 kali itu tidak berpengaruh apakah si makmumnya itu ridho atau tidak. Tetap saja si imam itu disunahkannya itu membacanya sebanyak 3 kali. Nah, sebenarnya dalam masalah membaca tasbih ini ada juga yang bilang paling sempurnanya membaca tasbih ketika ruku dan sujud itu adalah 5 kali. Dan ada juga yang sampai 11 kali dibaca gitunya tetah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi teh. Bisa sampai 5 atau 11 kali. Nah, makanya di sini disebutkan fa idza zada 'alaiha, ketika si imam menambahkan dari 3 kali itu, jadi bisa manehna teh yang nanti 5 kali gitu tah si imam, atau sampai ke 11 kali bi ghairi ridhahum, tanpa direstui, tanpa diridhoi oleh makmumnya, maka hukumnya makruh. Tapi kalau misalnya si makmumnya mau gitu, mau dilamakan ketika rukunya ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya si makmumnya nggak mau dilamakan, maka hukumnya makruh. Jadi bisa dilebihkan dari 3 kali membacanya. Bahkan sebenarnya Nabi Muhammad pun melamakan ketika rukunya itu. Bahkan ada tambahan doanya
Allahumma laka raqa'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari, dan seterusnya itu adalah bacaan selain dari subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Cuman untuk nyumponan syarat naonnya, nyumponan teh memenuhi syarat cukupnya tumakninah itu adalah dengan bacaan tasbih yang tadi subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi. Nah, kemudian di sini wa'lam anna dzikra fi ruku'i sunnatun. Jadi tasbih membaca subhana rabbiyal adzimi wa bihamdi itu adalah hukumnya sunnah menurut jumhur ulama. Tapi menurut Imam sahat teh kalau menurut Imam Hambali itu hukumnya adalah wajib ya. Jadi menurut 3 imam membaca tasbih ketika ruku dan sujud itu hukumnya sunnah. Jadi kalau misalnya hukumnya sunnah itu kita tidak membacanya pun tidak membatalkan sholatnya. Tapi menurut Imam Hambali membaca tasbih ketika itu hukumnya wajib, maka harus dibaca. Kalau tidak dibaca maka sholatnya tidak sah. Itu masalah tumak nina. Dan kemudian ya tumak nina di semua tempat itu, di 4 tempat itu kadarnya seperti itu ya. Jadi pokoknya berdiam diri seluruh anggota tubuhnya. Kemudian wasabiu arrafu minar ruku'i wal i'tidal qaiman alal hay'ah allati kana 'alaiha qabla ruku'ihi min qiyamin. Nah, di sini kita membahas tentang rukun yang ketujuh yaitu i'tidal. Nah, i'tidal itu adalah ayya'udar raki'u ila makani alaihi qabla ruku'ihi. Kembalinya orang yang ruku pada posisi sebelum ruku gitunya. Jadi kemarin itu kan ada yang bertanya, posisi tangan ketika i'tidal itu apakah ditempatkan antara dada dan pusar atau dikebawahkan gitunya. Kalau misalnya saya lihat di dalam kitab-kitab yang lain bahwa di sini disebutkan faidan tasoba arsala yadaihi. Ketika sudah lurus posisi berdirinya ketika i'tidal itu tangannya arsala yadaihi. Dia harus mengirsalkan tangannya. Jadi dikebawahkan. Tapi sebenarnya jadi kalau saya bilang itu bisa dua-duanya sebenarnya. Ini kan arsala yadaihi itu kebawahkan. Cuman kalau melihat dari ta'rifnya ayya'udar raki'u ila ma kana alaihi qabla ruku'ihi. Jadi kembalinya posisi si orang yang ruku pada posisi sebelum dia ruku. Kan posisi sebelum dia ruku begini. Ya. Kalau misalnya dia mengambil sunnah menaruh tangan di antara dada dan pusar, maka posisi sebelum rukunya itu seperti ini gitu. Nah, ketika sudah ruku maka dia diperbolehkan kembali seperti posisi semula. Jadi kieu deui itu enggak apa-apa. Cuman di sini lebih naonnya kalau saya lebih diutamakannya gitu. Karena kan menaruh tangan itu hukumnya sunnahnya. Jadi ya posisi kita itu sunnah seperti ini. Jadi pada dasarnya tangan kita itu tidak di sini tapi lurus ke bawah gitu ya. Nah, makanya kembali ke posisi sebelum ruku itu kembali ke asalnya ketika sholat. Sebelum ada sunnah yaitu dikebawahkan. Makanya di sini disebutkan faidanta soba arsala yadaihi. Maka dikebawahkan, diirsalkan gitu ya. Diirsalkan tangannya ke bawah. Nah, kemudian di sini tidak wa yustaratu alla yaqsida bihi ghairuhu. Jadi kita kembali setelah ruku itu jangan dimaksudkan untuk selain kembali ke posisinya semula gitunya. Misal ketika ruku teh ngahorejat teh. Kaget. Aya cak-cak liwat gitu atau aya naon liwat gitu. Kan ketika itu kita kaget. Misalnya kaget teh nepi ka kieu. Cak-cak lewat. Nah gitunya. Jadi luas gitu tah. Nah, itu ketika dia berdiri maka belum termasuk akad i'tidal. Maka ketika dia nanti bergerak karena kaget, itu dia harus kembali lagi ruku baru dia memulai untuk i'tidal ya.
Jadi hari nanti jelema ruasan mah gitu. Nanti hari nulatah kumaha gitu teh. Nulatah mah hese nya. Tapi kadang-kadang nulatah teh hari dina salat mah teu latah nya. Kadang-kadang gitu teh. Khusyuk gitu saking ku khusyukna gitu. Nah, jadi gitunya apa wa yustaratu ala yaksida bi ghairuhu teh maksudna kitu wala yutawilahu ala dzikri al masru'i jeung keur i'tidal teh jangan dilamakan bacaannya karena i'tidal itu termasuk rukun yang sebentar. Jadi umum maca teh kan biasana robbana lakal hamdu mil us samawati wa mil ul ardi wa mil umasita min sain ba'du we sakitu tong ditamahan. Karena apa? Karena i'tidal itu termasuk rukun yang sebentar tong dililakeun. Ari ruku mah tadi kan ada apa namanya? Ada anjurannya untuk melamakan rukunya gitu. Karena memang bisa dilamakan ketika ruku. Cuman kalau ketika i'tidal itu jangan dilamakan karena dia termasuk ke dalam rukun yang sebentar. Min qiyamin qadirin wa qu'udin ajizin anil qiyam, termasuk ketika dia salatnya itu adalah dengan duduk, maka dia kembali pada posisi sebelum rukunya. Seperti yang kemarin dijelaskan, rukunya orang yang duduk itu adalah jidatnya diluruskan dengan lain tempat sujudnya. Paling minimalnya itu di depan lututnya dan paling maksimalnya itu paling sempurnanya adalah di tempat sujudnya. Nah, di sini tidak disebutkan sebenarnya apakah setelah ruku akan i'tidal itu harus diangkat tangannya atau tidak. Cuman kalau misalnya dilihat dari penjelasan sebelumnya, qauluhu wa inda raf'i minhu di halaman 27. Nah, maka itu disunahkan kita mengangkat tangan ketika akan i'tidal, ketika selesai i'tidal. Di sini disebutkan dalam kitab Bughnil Muhtaj, wa yusannu rafu yadayhi kama sabaqa fi takbiratil ihrami ma'abtida'i raf'i ra'sihi minar ruku'i bi ayakuna ibtida'u raf'ihi ma'abtida'i raf'ihi. Jadi ketika akan i'tidal itu tangannya diangkat dan kepalanya diangkat bareng gitu tanya. Jadi ketika akan i'tidal itu tangan dilepaskan sembari kita membaca Sami Allahu liman hamidah gitu ya. Sekalian kita berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Gitu tah. Jadi kalau di sini kan tidak diterangkan setelah ruku itu harus diangkat tangannya atau tidak. Tapi kalau misalnya dilihat dari penjelasan sebelumnya dan dalam kitab Bughnil Muhtaj ini begitu. Jadi ini pas setelah ini kita akan i'tidal bareng, lepaskan sembari diangkatkeun awakna Allah. Nanti ku Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu ya. Nah, itu ketika bergerak dari ruku ke i'tidal. Nah, ini di sini disebutkan wa yusannu ayyakula fi rafihi sami Allahu liman hamidah ayat taqabbal minhu hamdahu. Cukup. Nah, di sini disunahkan untuk membaca sami Allahu liman hamidah. Kira bismillah. Nah, masalah ucapan sami Allahu liman hamidah itu termasuk modifikasi dalam sholat juga. Awalnya itu ucapannya bukan sami Allahu liman hamidah, tapi sama Allahu akbar. Tapi ini barokahna Abu Bakar Siddiq. Kalau di kitab Asyarqawi itu disebutkan seperti itu. Jadi di syariatnya membaca sami Allahu liman hamidah itu gara-gara Abu Bakar. Karena waktu itu Abu Bakar dulu ketika masih ada Nabi, beliau itu tidak pernah tertinggal sholat berjamaah dengan Nabi. Nah, ketika satu waktu pada waktu sholat asar, Abu Bakar itu merasa menyangka dirinya tertinggal sholatnya dari Nabi. Akhirnya buru-buru ke masjid. Ari pas ke masjid melihat Nabi melihat Nabi sedang takbir untuk ruku. Nah, ketika Abu Bakar menyangka dirinya tertinggal sholatnya dari Nabi, Abu Bakar itu bersedih gitu. Saking kuhayangna gitu sholat bareng Nabi. Nah, pas ketika Nabi ruku,
kan Abu Bakar datang nih melihat Nabi takbir akan ruku. Pas Nabi ruku, malaikat Jibril mewahyukan kepada Nabi. Mana? Ya Muhammad, sami Allahu liman hamidah. Wahai Muhammad, Allah mendengar orang yang memujinya. Maksudnya tah Abu Bakar gitu tah saking kuhayangna salat bareng jeung Nabi teh. Allah teh ngadengekeun kesedihanana Abu Bakar gitu tah. Terus fakul sami Allahu liman hamidah. Maka ucapkanlah sami Allahu liman hamidah. Beres eta wahyu turun, Nabi naik arek iktidal, baru Nabi mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Nah, sebelum ada kejadian itu, Nabi Muhammad ketika akan iktidal, bacaannya bukan sami Allahu liman hamidah, tapi Allahu Akbar, sama dengan takbir-takbir yang lain. Itunya. Jadi sih kan tadi tah seperti itu salah-salah teh kurang tadi teh. Jadi Allahu Akbar ketika setelah ruku teh gitu. Jadi itu salat ketika belum ada modifikasinya dari Allah gitu ya, dari malaikat Jibril. Nah, jadi orang disyariatkannya membaca sami Allahu liman hamidah ketika akan iktidal itu adalah barokahnya Abu Bakar gitu ya. Nah, jadi nanti disunahkannya itu untuk membaca sami Allahu liman hamidah setelah kejadian itu. Tapi sebelum kejadian itu yang diucapkan oleh Nabi adalah Allahu Akbar ke zuhurna gitu ta. Make Allahu Akbar ke subuhna make Allahu Akbar. Wal jahru bihi li imamin wa mubaligin, dan mengencangkan mengeraskan suara ketika akan iktidal sami Allahu liman hamidah itu disunahkan bagi imam dan mubalig. Mubalig teh tadinya jadi lain mubalig anu sok ceramah, tapi anu menyampaikan suara imam. Bilalnya namanya disebutnya Bilal. Jadi kalau dulu kan mungkin belum ada speaker atau apa, itu backing vokal. Ya bisa backing vokal. Nah, ketika imam bilang sami Allahu liman hamidah, nah si mubalig ini, si Bilal ini menirukan gitu suara ucapan dari imam itu. Sami Allahu liman hamidah. Nah, terus ketika sudah sempurna iktidalnya, di sini disebutkan wa yaqula ba'da intisobi lil iktidali, mengucapkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah, itu yang diucapkan ketika iktidal. Cukup we sakitu tong ditambah-tambahkeun. Karena tadi seperti yang dijelaskan, iktidal itu termasuk rukun yang sebentar tong dililakeun. Bacaannya seperti itu aja gitu nya. Wa mil'u bi rafi sifatun. Ini cuman pembahasan posisi kalimat aja gitu nya. Jadi bisa dibaca mil'ul ardi atau bisa dibaca dan bisa dibaca mil al ardi gitu ta. Rabbana lakal hamdu mil as samawati wa mil al ardi wa mil amasi ta min sain ba'du, bisa seperti itu. Cuman yang kita bacakan diropakeun ya biasanya mil us samawati wa mil ul ardi wa mil amasi ta min sain ba'du. Kemudian wasunna jahrun bihi ay bit takbir lil intiqal. Jadi memang disunahkannya itu untuk mengisyaratkan si imam teh geus pinah. Kainana misalnya jamaahna banyak yang di belakang mungkin gak kedengeran gitu ta. Jadi kudu nama Bilal teh tong deketin ka imam gitu ta. Sabab apa? Ya sama aja posisinya gitu, yang di belakang tetap gak kedengaran. Ya di tengah-tengahnya aja gitu. Si Bilal kedengeran si Bilal ngedengar imam. Nah, yang di belakang itu diperdengarkan oleh Bilalnya itu gitu ya. Jadi toh ada yang nampan pagigir-gigir ya mun salah Bilal teh. Nah, di sini tapi kalau dibutuhkan dan dia niatnya itu untuk memperdengarkan saja, tong diheureuikeun gitu maksudna teh. Jadi si Bilal itu niatnya hanya ingin menyampaikan apa yang disampaikan, apa yang diucapkan oleh imam. Wa illa kalau tidak niat seperti itu gitu, maka salatna batal dah salat si Bilalna teh. Bahkan di sini disebutkan bisa jadi si Bilal ieu tehnya mubalig ieu teh jadi bid'ah munkiroh kalau sekiranya suara imam itu bisa didengar oleh semua makmum. Jadi misalnya imam teh make speaker gitu tah. Speaker aya Bilal. Nah, Bilalna teh teu kudu sabab geus aya speaker, karena sudah ada speaker jadinya dia bisa didengarkan suara imamnya gitu tah.
oleh semua makmum. Kalau misalnya tidak bisa didengar oleh semua makmum, baru itu tidak jadi masalah adanya Bilal. Nah, ini masalah Bilal juga sebenarnya gini. Yang namanya mubalig atau Bilal, dia kan hanya bertugas untuk menirukan si imam. Ketika imam keras, dibaca keras, itu dikeraskan bacaannya. Tapi kalau misalnya bacaannya pelan, itu dipelankan juga gitunya si Bilal itu. Jadi tekudu nanti tekudu ditarik-tarikan, tekudu di nanti disampaikan dengan keras-keras ke makmum. Kalau sekarang kan yang ada lamun di Masjidil Haram tah, ketika itidal itu kan yang dibaca bukan sami Allahu liman hamidah oleh Bilal itunya, tapi nah Rabbana lakal hamdu. Nah itu sebagian ulama menyatakan itu tidak dibenarkan. Karena apa? Karena bacaan Rabbana lakal hamdu itu dibacanya secara sir, dibaca secara pelan. Jadi si mubalig teh tong diomongkeun anu sirna, tapi diomongkeun anu jaharna nyaeta sami Allahu liman hamidah. Nya kitu nya. Jadi maksudnya Bilal teh tong jangan sampai dia menirukan imam bukan pada tempatnya gitu. Anu kuduna disir ya sir, tapi kalau untuk dikeraskan ya dikeraskan. Itu masalah i'tidal. Nah, kemudian masalah sujud. Berapa menit di? 10 menit lagi nya. Ya kita bahas sedikit tentang sujud. Nanti kita akan bahas lebih detailnya di pertemuan selanjutnya. Wa tasi'a sujudu marrataini fi kulli raqatin wa qalhu mubasyaratu jabhatil musolli maudhi'a sujudihi. Jadi yang ke-10 itu rukun salat adalah sujud 2 kali pada setiap rakaatnya. Dan paling sedikitnya sujud, sahnya sujud itu paling minimal adalah nempelna jabhah jidat kana tempat sujud. Arek kumaha we carana? Susahnya. Oke we contohkeun ieu nya itu tempat sujud. Nah, ieu mah sujud nya. Jadi paling sedikitnya itu jabahnya menempel ke tempat sujud. Mau seperti apa caranya? Ya. Arek kieu sugan. Atau kumaha leungeunna di dia? Atau gini. Enggak apa-apa, yang penting jabhahnya, jidatnya itu nempel ke tempat sujud. Itu yang paling minimal. Nah, wa akmaluhu ayyukabbira li hawihi li sujud bila rafi yadaihi wa yada'u rukbatayhi summa yadaihi summa jabhatahu wanfahu. Nah, yang paling sempurnanya seseorang ketika akan sujud itu dia membaca takbir ketika akan sujud tapi tidak diangkat tangannya. Nah, jadi misal lagi berdiri gitu nya. Kan kieu nya. Jadi nggak usah diangkat tangannya. Allahu Akbar gitu ta. Jadi nggak diangkat tangannya. Kemudian meletakkan lututnya dulu, kemudian tangannya, baru jidat dan hidungnya. Kumahnya katempo teh. Di belakang kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan? Nah, jadi ketika akan sujud itu posisi i'tidal begini. Ketika akan sujud yang paling sempurnanya adalah dia turun untuk sujud tapi tidak mengangkat tangannya serta takbir. Allah, meletakkan lututnya dulu, kemudian tangan, baru jidatnya. Kelihatan? Kelihatannya? Nah, itu yang paling sempurnanya. Jadi runtutannya teh seperti itu gitunya. Nah, nanti itu ada watar tartib fi wad'i hadhil a'dha makruh. Jadi kalau misalnya tidak menertibkan cara sujudnya, itu hukumnya makruh. Bagi yang bisa makruh teh, kade. Tapi kalau misalnya sekiranya dia tidak mampu menertibkan ini karena keadaan dirinya yang sakit atau karena apapun gitunya yang menahan karena teh udur, usia dan sebagainya, itu nggak apa-apa tidak ditertibkan. Yang penting dia secara paling minimalnya itu sudah terpenuhi. Pokoknya jidat nate karena tempat sujudna arek kumaha carana we kitu ta. Kalau misalnya memang dia sakit atau udzur, punya udzur, punggungnya lah atau berat badannya lah atau seperti apapun gitunya, itu nggak apa-apa. Cuman yang paling sempurnanya sujud itu seperti itu. Dia turun ketika akan sujud dengan takbir, membaca takbir tanpa diangkat tangannya.
Kemudian yang pertama diletakkan itu adalah lututnya, kedua lututnya, kemudian tangannya, telapak tangannya, kemudian jidat dan hidungnya. Tapi hidung ini tidak jadi anggota yang naonnya anggota sujud gitunya. Anggota sujud itu ada 7. Yang pertama jidat, terus yang kedua telapak tangan, dan yang ketiga gitunya. Kedua ketiga itu 2 telapak tangan, keempat kelima itu 2 lutut, kemudian yang keenam ketujuh itu adalah kaki. Jadi kaki teh jangan nanti tong dilempengkeun kaki teh, tapi harus dilipat gitu tah. Kelihatan nggak? Hese sujud lagi teh. Kata foto. Kelihat nggak itu di situ, kelihat nggak? Kelihatnya. Nah. Jadi sujudnya jangan begini. Sujudnya jangan gini kakinya. Tapi harus dilipat gitu nya. Karena ini telapak kaki ini termasuk dari anggota sujud. Kan ayahnya dilempengkeun gitu atau tidak dilipat kakinya. Nah itu tidak sah sujudnya kalau menurut ulama. Jadi harus ketujuh anggota itu diposisikan seperti itu. Jidatna kena tempat sujudnya, tangannya diletakkan di bumi, lututnya diletakkan di bumi. Ini kakinya sok kaliwat teh gitu. Kakinya harus dilipatkan agar telapak kakinya itu ada di bumi gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas lagi yang masalah sujudnya itu apa harus dibeberat atau dikumahakeun gitu tanya. Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Termasuk di sini kan wa yukrahu kasfur rukbataini ma ada ma yajibu satrohu. Jadi kan ari orang lelaki teh antara lutut dan pusar. Ari lutut mah cek Imam Syafi'i teh lain jadi aurat. Tapi yang menjadi aurat itu adalah antara lutut dan pusar. Jadi lamun misalnya Pak Iman sholat di titah katempo pusarna gitu, itu nggak jadi batal sholatnya. Karena yang menjadi aurat itu antara pusar dan lutut. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya. Mungkin itu aja pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kalau ada yang kurang atau apa silakan dipertanyakan. Dan bisa dikomentari juga kalau ada salah-salah pemahamannya. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, khususnya bagi saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika.